العالمين ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga kita, putra-putri kita adalah orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari semua perkara yang tidak baik. Apakah itu perkara yang bersifat jasmani ataupun perkara yang bersifat rohani yang tidak baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kita yaitu kisah Nabi Musa. Jadi memang Al-Baqarah itu sendiri adalah diambil dari kata Al-Baqarah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, kita belum apa namanya? Belum sampai kepada Al-Baqarahnya, sapi betinanya. Jadi nanti ada di dalam surat Al-Baqarah kisah sapi betina. Ya, nanti itu akan ada insyaallah. Ini masih tentang kisah yang lain tapi masih berkaitan dengan Nabi Musa beserta kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min nusnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ini surat Al-Baqarah ayat 60. Ini minggu lalu sudah kita ambil sebagian ya, tapi belum semua. Ya. Ingatlah ketika Musa minta diturunkan hujan atau diturunkan air kepada Allah untuk kaumnya. Jadi Musa yang minta hujan ya, atau minta air kepada Allah untuk kaumnya. Ya. Wa idz sasqa Musa liqaumihi. Karena memang mereka berada di padang, ya, di padang yang sangat luas dan itu tidak ada airnya, di padang pasir. Ya, kita tahu bahwa di antara apa namanya Palestina dengan Mesir itu kan ada daerah namanya daerah Sinai. Itu luasnya yang sangat luas sekali. Ya mungkin seperti apa namanya Sumatera ya mungkin atau lebih kurang. Itu luas sekali dan sana tidak ada air. Maka Musa minta kepada Allah supaya diturunkan air atau disirami air itu. Dan faqul nadrib bi'asaqal hajar. Allah malah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul ya dengan tongkatnya batu yang besar yang ada di situ. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, tentu ini juga termasuk mukjizat beliau ya. Famfajarat min nusnata 'asyrata 'aina. Tiba-tiba keluarlah ya dari bebatuan itu 11 mata air ya. Jadi memancarlah atau memancurlah dari bebatuan ini ya 11 mata air. Nah, kenapa 11? Nah, ini juga menarik ya. Karena jumlah mereka itu adalah 12 ya, bukan 11, 12. 12 mata air ya, 12 pancuran itu sesuai dengan jumlah kelompok mereka. Jadi Bani Israil itu terkenal dengan kelompok 12 ya. Isnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap kaum ya, setiap kelompok sudah tahu di mana tempat mereka minum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah merusak di muka bumi ini. Ini kan kisah ya dari Bani Israel. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa namanya nampak dari ayat ini begitu kelihatan sekali ya mukjizat Nabi Musa ini. Nah, jadi keluar air dari bebatuan hanya dipukul oleh Nabi Musa. Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya bahwasanya kata para ulama mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengcover artinya apa yang pernah diberikan ya oleh
umat-umat sebelumnya itu diberikan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kecuali apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Ya, itu mungkin itu ada kekhususan Nabi Sulaiman, bahwa di antara pemberian Allah kepada Nabi Sulaiman itu barangkali tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ya, tapi kekhususan. Tapi bukan berarti bahwa mukjizatnya Nabi Sulaiman itu lebih mulia atau lebih utama dibanding Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam memukul dengan tongkatnya, ya, bebatuan, kemudian memancar 12 mata air. Ya. Kalau Rasulullah itu dari tangannya langsung, ya, keluar itu, dari tangannya langsung keluar air. Jadi itu berarti kan kalau memukul kan masih ada apa namanya, masih ada perantara, ya, masih ada apa namanya itu munculnya dari batu gitu. Kalau Nabi tidak, langsung dari jari jemarinya itu meluncur keluar air. Berarti kan lebih dahsyat sebetulnya. Ya, bahwasanya ini saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu mempunyai mukjizat yang jauh lebih besar, ya, dibanding Nabi sebelumnya. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam ini diminta oleh kaumnya untuk air hujan atau air, karena saat tidak ada maka beliau minta kepada Allah supaya diberi air, dan diperintah oleh Allah untuk memukul dengan tongkatnya, maka memancarlah 12 mata air. Setiap kaum telah mengetahui tempat minumnya. Ini termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, bahwa memang mukjizat ini sudah berkali-kali, ya, nampak, ya. Pertama ketika beliau lempar tiba-tiba berubah jadi ular. Ya, yang kedua ketika dia dilempar memakan apa namanya, sihir-sihir Bani Israel atau sihir-sihirnya tukang sihirnya Firaun, ya. Kemudian sebelum mereka meninggalkan Mesir, ya, kita tahu sebelumnya ketika Nabi Musa memukul dengan tongkatnya Laut Merah, tiba-tiba dia berubah menjadi dua. Ya, ini semua adalah tentu mukjizat beliau yang meneguhkan kembali bahwa beliau memang adalah nabi, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada faedahnya, bahwa setiap terjadi suatu paceklik, ya, kita dianjurkan untuk minta hujan, ya. Minta hujan itu ada dua cara, baik itu dengan langsung minta doa, ya, minta doa, apakah secara personal atau mungkin ketika dia melakukan ibadah sholat, ya, kemudian sholat istisqa namanya, kemudian minta hujan. Jadi nanti kita belajar juga di bab fikih nanti bagaimana tata cara sholat istisqa, ya, ada bahwa istisqa itu memang disyariatkan, ya, minta hujan. Jadi minta hujan, sholat dulu 2 rakaat, kemudian minta hujan. Jadi Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Seperti bahwa daerah-daerah yang pacekliknya sangat panjang itu tidak ada masalah untuk melakukan suatu. Biasanya kalau paceklik sampai umpamanya setengah tahun tidak pernah turun hujan, atau semua sumur-sumur kering, ya, itu menandakan bahwa sudah tidak ada air. Itu berarti kan di bawah ini sudah habis airnya, maka minta disirami lagi dari langit. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, bahwa an-nasuqya kama takunu bil matarin nazil minas sama takunu min nabi minal ardi, ya. Bahwasanya yang namanya air yang kita minum itu adalah berasalnya dari atas. Makanya supaya ada turun air hujan, maka minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan air hujan. Jadi semua air yang kita minum itu memang asalnya dari atas, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah menurunkan air dari langit, kata Allah, maka kalian tidak mampu menampung seluruh air itu, ya, maka dia kembali lagi ke laut, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala malja' lil khalq. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali bagi semua makhluk, ya. Jadi
ketika makhluk ini ditimpa musibah, ditimpa apa saja yang menimpa di dunia ini, maka tempat kembalinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Peminha ya, jadi seperti kita ditimpa musibah termasuk corona ini, ya kita kembali kepada Allah. Ditimpa peceklik, ditimpa banjir, ditimpa, ya kita minta hanya kepada Allah. Hanya Dia yang mampu mencegah semua musibah yang ada di muka bumi ini. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, anna rusula alaihi wassalatu wassalam kaghairihim minal iftiqar ila Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nabi itu ya sama juga dengan manusia lain, ya mereka juga butuh pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu bukanlah malaikat, mereka adalah manusia. Ya, mereka itu tidak mampu segala sesuatunya, tidak. Ya, jadi sama dengan manusia. Ya. Kecuali apa namanya kekhususan yang diberikan oleh Allah dan mukjizatnya mungkin itu yang membedakan mereka dengan manusia. Tapi kalau kesehariannya ya sama dengan manusia biasa, mereka juga makan, mereka minum, mereka lapar, mereka haus, ya mereka tidur. Ya itulah para nabi ya. Mereka diberi kekhususan atau kelebihan itu dengan mukjizat ya. Kemudian faedah lagi bahwa ra'fatu Musa biqaumihi ya, dari ayat di atas mencerminkan bahwa betapa Nabi Musa itu sangat peduli ya, sangat sayang, sangat rahmah kepada kaumnya dengan minta kepada Allah supaya mereka diberi siraman air ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Qadiril Jawad, jadi Allah itu Maha Dermawan ya. Maha Dermawan ya, begitu Nabi Musa hambanya minta siraman air, dia langsung Allah Subhanahu wa taala merintahkan dia untuk memukul tongkat itu, maka memancarlah air dari bebatuan itu. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu ya. Ya. Jadi kalau kemampuan manusia itu kan biasanya kan kausalitas ya, ada sebabnya ya, seperti ketika orang menggali dalam itu baru ada airnya itu kan. Ya, mungkin kalau orang menggali di batu yang nggak ada airnya, nggak ada airnya. Tetapi ini Allah Maha segala sesuatu, jadi meskipun itu dari batuan itu muncul air. Jadi ini bukan lagi persoalan masalah sebab musabab itu. Nah, itu sudah persoalan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mungkin kalau mencari airnya kan menggali di tanah ya, di tanah yang lembek, baru muncul air, digali berdalam-dalam bermeter-meter. Kalau ini tidak cukup dengan apa namanya dipukul ya, batu lagi yang dipukul ya, bukan tanah ya, muncul air ya. Ya mungkin sama dengan kakinya Ismail ya, ketika dia apa namanya menggesek-gesek kakinya di tanah, memancarlah air Zam-Zam yang sampai hari ini ya airnya masih mengalir terus. Nah itu kan juga mujizat itu ya, air Zam-Zam yang ada di Mekah karena ya yang kita minum sampai hari ini itu bukan menggali, bukan memukul ya, hanya menggesek-gesekkan kakinya tiba-tiba memancar air. Ini mujizat ya. Inilah semua Allah Subhanahu wa taala mampu ya, segala sesuatunya itu mampu. Meskipun di luar dari kebiasaan manusia. Kemudian ini ayat ini menunjukkan juga apa namanya bukti ya mukjizat daripada Nabi Musa ini, daripada tongkatnya itu ya. Jadi ini ternampak di sini bahwa mukjizat Nabi Musa dengan memukul tongkat memancarlah air ya. Jadi yang dipukul bukan tanah lembek ya, tapi bebatuan ya, yang oleh manusia kan tidak mungkin muncul air, tapi tentu dengan kuasa Allah dipukul tongkatnya itu ya tiba-tiba muncul air ya. Jadi memang tongkat ini sudah banyak sekali ya membantu Nabi Musa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi Allah Subhanahu wa taala yuzakkiru bani Israil bihadhihi ni'am al-'azimah
li ajli ayyakum bisyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat kisah ini ya, lewat cerita yang ada dalam Al-Qur'an ini memberi peringatan ya kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi dan juga zaman sekarang ya, keturunan mereka, dengan besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka ya, supaya apa? Supaya mereka itu jangan lupa kepada Allah, supaya mereka itu bersyukur ya, satu porsi bersyukur ya, dengan syukur dengan keyakinan, dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan ya. Syukur dengan keyakinan itu artinya mensyukuri bahwa itu adalah nikmat dari Allah, dan juga mengucapkan alhamdulillah, dan juga mengamalkan kesyukuran itu dengan apa? Kalau Bani Israel sekarang ya dengan mematuhi ya, dengan masuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena umatnya apa, masuk menjadi risalahnya Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad dan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, karena memang itu adalah perintah Tuhan ya, ya itu sebetulnya. Tapi kan mereka kan tidak mau ya, jadi orang Yahudi itu tetap mereka bergeming ya, mereka sama sekali tidak terpengaruh ya, mereka tetap meyakini bahwa mereka adalah paling benar. Mereka menganggap bahwa Muhammad ini adalah keturunan dari budak ya, nggak pantas jadi nabi ya, itu yang diyakini oleh Bani Israel hari ini ya, atau orang Yahudi yang ada pada zaman sekarang. Ini semua sebagai suatu peringatan bagi mereka bahwa mereka dulu pernah ditolong bersama Nabi Musa ya, karena hendaklah mereka mensyukur Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran itu adalah dengan ikut menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan mereka tidak mau. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, annama khalaqallahu ta'ala minal ma'kul wal mashrub lil insani fal aslu fihi al ibaha wal hil, lianna al amra lil ibaha, fama akhrajallahu ta'ala minal ardi aw anzala minas sama' fal aslu fihi al hil, faman naza' fi hilli syai' minhu fa alaihi bid dalil. Fal ibadat al aslu al hazar al muamalat al intifa'at fal aslu fihi al hil. Ini juga faedah penting ya, ini kaidah umum ya, bahwa Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya semua makanan dan minuman ya, semua makanan dan minuman baik itu yang turun dari langit maupun yang tumbuh dari bumi ya, pada dasarnya itu adalah dihalalkan selama tidak ada dalil yang melarang ya, ini kaidah umum ya. Jadi ketika seseorang menemukan benda gitu, benda apa gitu, apakah tumbuhan atau apa ya, pada dasarnya itu adalah halal. Ya, nanti kalau ada yang mengharamkan, baru ada dalilnya. Jadi pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini itu halal, itu asalnya. Nah, sampai ada dalil yang melarang. Nah, itu. Jadi kalau ada yang melarang berarti ada dalilnya. Nah, jadi inilah juga apa namanya nikmat yang besar ini, ya, bahwa yang dihalalkan itu banyak, ya, yang diharamkan itu sedikit. Ya, maka kata para ulama al aslu fil muamalati wal intifa' al hil. Pada dasarnya semua muamalat dan pemanfaatan yang ada di muka bumi itu adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Adapun ibadah peribadatan al aslu fi al hazar. Adapun masalah ritual, masalah peribadatan pada dasarnya itu dilarang sampai ada yang membolehkan. Kemudian tahrimul ifsadi fil ardi, larangan untuk membuat kerusakan apa saja di muka bumi ini. Karena Allah mengatakan wala ta'zau fil ardi mufsidin. Ya, baik kerusakan dalam bentuk fisik maupun kerusakan dalam bentuk non fisik ya. Kerusakan fisik itu ya seperti pencemaran lingkungan ya. Merusak hutan, merusak alam, merusak laut. Nah, itu kan merusak cagar alam, menebangi pohon, itu kan pencemaran perusak dalam segi fisik ya. Nah, kalau perusak dalam segi non fisik ya seperti kerusakan akhlak, kerusakan akidah dan sebagainya. Ini semua terlarang. Nah, malah kadang-kadang kerusakan dalam bentuk non fisik itu lebih dahsyat ya. Karena berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan mentalitas. Itu biasanya kerusakannya lebih dahsyat. Nah,
dan apa namanya merekonstruksi atau apa istilahnya itu, membangun kembali ya kan, merecovery ya, recovery kerusakan ya, atau merekonstruksi bangunan ya fisik itu lebih mudah daripada merekonstruksi bangunan moralitas yang hancur. Nah, ini penting sekali. Dan para anbiya itu datang dengan misi itu merekonstruksi ya, merehabilitasi mentalitas kaumnya, keyakinan kaumnya itu. Kerusakan moralitas kaumnya itu para nabi datang untuk itu. Ya, jadi semata-mata bukan hanya sekedar membangun secara fisik atau memperbaiki secara fisik, tidak. Yang lebih utama dari misi para nabi itu adalah ya merecovery atau merekonstruksi ya, atau apa istilahnya itu, membangun kembali kerusakan yang ditimbulkan karena yang bersifat moralitas tadi ya, seperti keyakinan, akidah ya. Jadi itulah tugasnya para nabi. Maka Rasulullah mengatakan ya, bu istu diutamima makarimal akhlak, akan saya diutus umat. Karena apa? Maka Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Wa ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah," kan gitu. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa kana baina Nuhin wa kana baina Adam wa Nuh kulluhum ala tauhid asratu qurun kulluhum ala tauhid. Ya. Jadi bahwasanya ketika pertama kali Adam diutus, ya itu mereka semuanya tauhid ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masa waktunya itu sekitar 1000 tahun lebih ya, 10 abad lebih manusia masih dalam kondisi keyakinan yang baik, keyakinan lurus ya, tauhid. Nah, baru nanti setelah sebelum datang Nabi Nuh alaihissalam, nah, kaumnya mengganti akidah yang lurus itu. Jadi pada dasarnya akidah manusia itu ada lurus ya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ada perubahan ya. Ada terjadi suatu apa namanya? Penyimpangan itu setelah muncul ya. Setelah muncul beberapa ratus tahun. Ya, jadi pada dasarnya akidah manusia itu secara umum adalah tauhid. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lahum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal masqana wa ba'u bighadabin minallahi وباءوا بغضب من الله ya ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ya. وإذ قلتم يا موسى ingatlah ketika kalian itu ya, berkata kepada Nabi Musa, Bani Israel, kami tidak bisa bersabar hanya dengan satu makanan saja. Jadi apa namanya? Mereka kan sudah diberikan al-manna was salwa tadi, apa itu? Burung yang mungkin burung puyuh ya, dan juga cairan semacam air madu yang nikmat. Ya. Mereka tidak puas dengan itu. Padahal itu sudah makanan yang sangat baik, yang sangat empuk, sangat enak. Ya. Mereka minta lagi kepada minta kepada Musa supaya dicarikan makanan yang lain lagi. Tapi yang lain itu lebih buruk, lebih rendah. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Ya Musa, minta lagi kepada Tuhanmu supaya dia ya mengirimkan kepada kita, kepada kami ya makanan yang dikeluarkan oleh bumi atau tumbuhan, baik itu min baqliha. Bakal itu artinya semacam apa itu namanya sejenis bawang ya,
Kita sini dengan al-qurras kalau bahasa Arabnya itu, yang lain ya seperti bawang pri ya yang mengirim aroma itu. Wa qissaiha itu semacam timun. Ya, wa fumiha ini juga bagian dari tumbuhan ya, ya makanan ya bagian itu. Wa adasya itu kacang-kacangan, maaf ya, wa adasya kacang-kacangan. Wa basaliha itu adalah bawang merah. Ya, ada yang mengatakan fum itu bawang putih ya. Kalau basal itu bawang merah. Ya, ini kan makanan-makanan yang sebetulnya tidak ada artinya dibanding makanan yang pertama tadi yang sebelumnya itu, yaitu daging burung ya, burung puyuh ya, semacam burung puyuh, dan juga dengan minuman yang seperti madu ya. Malah mereka minta yang lain yang lebih rendah. Qala, nah, maka Nabi Musa menjawab, atas tabdiliyuna alladhi huwa adna billazi huwa khair. Apa kalian minta yang lebih rendah daripada yang lebih bau ya, bukankah yang pertama itu lebih bagus? Ihbitu Misra, udah kalian cari saja, kata Nabi Musa ya, carilah di negeri ya, carilah tempat di negeri mana saja, fa innalakum masatum. Jadi Misra di sini bukan Mesir ya. Ya, jadi beda antara Misran dengan Misra. Kalau Misran, kalau Misra itu nggak pakai tanwin, itu berarti negara Mesir yang sudah ketahui, itu tempatnya Fir'aun itu. Kalau Misran itu adalah daerah ya dengan ada penghuninya, atau baladan artinya negeri, atau qaryah atau misalkan ya. Jadi kalau Misra biasa gitu itu alam, nama sebuah tempat ya, Mesir itu. Tapi kalau Misran pakai tanwin atau Misrun atau Misrin atau Misran itu artinya negeri atau desa ya, tidak mesti Mesir ya. Jadi Nabi Musa memerintah mereka, sudah kalian cari aja di mana tempat sebuah negeri ya, yang berpenghuni. Fa innalakum ma sa'altum, maka di sana kamu nanti akan dapat apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskana, maka kaum Yahudi, kaum Bani Israel itu ditimpa az-zillah itu kehinaan, wal maskana kefakiran ya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka juga ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Apakah itu yang ada di Nabi Musa ya, ayat-ayat Allah di dalam Taurat dan sebagainya. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq, nah, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Nah, ini Bani Israel ini. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka semua telah berbuat maksiat dan telah melampaui batas. Nah, ini kisah-kisah Nabi Bani Israel ini yang telah diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah diberi al-manna was salwa, malah minta ganti. Nah, ganti yang lebih rendah. Padahal al-manna was salwa itu sudah makan yang paling bagus. Nah, tapi malah mereka minta yang seperti bawang pre ya. Mereka minta malah timun ya, kacang, bawang merah. Itu kan lebih rendah sebetulnya ya. Inilah Bani Israel ini tidak ada rasa syukurnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga maka mereka selalu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada faedah daripada hadis ini. Kita sudah menerjemahkannya. Min faidil ayat lukmu Bani Israel ya, celaan bagi Bani Israel itu, wasafuhum haitsu innahum talabu ayyughayra lahumullahu hadzal rizq alladzi la yujad lahu nazirun biqaulihim ya lan nasbir ala. Jadi kedunguan ya orang Bani Israel ini, di mana mereka sudah diberi suatu makanan yang sangat enak, sangat empuk ya, sangat baik, tapi malah minta ganti yang lebih rendah. Itu menunjukkan betapa mereka itu lemah ya akalnya. Kemudian ya ketika mereka mengatakan ud'u lana rabbaka ya, mintalah doa untuk kami Tuhanmu ya. Dia tidak mengatakan ud'u lana, mintalah kepada Tuhan kami.
Jadi apa namanya itu kan apa istilahnya itu ya merendahkan sekali. Ya, ya inilah Bani Israel itu. Minta lagi kepada Tuhanmu Nabi Musa. Mereka nggak mengatakan ud'ulana, mintalah kepada Tuhan kami. Jadi seakan-akan mereka itu bukan dari umatnya Nabi Musa. Ini kan keangkuhan dan kesombongan ini Bani Israel. Sama juga nanti di surah Al-Maidah mengatakan fazhab anta wa rabbuka. Ya, coba ungkapannya itu. Pergilah kau yang Musa dengan Tuhanmu. Jadi mereka merasa bukan dari Nabi Musa, umat Nabi Musa, padahal Nabi Musa telah menolong mereka. Itulah Bani Israel itu. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, man ikhtaral adna min al-a'la fa fi syabah min al-yahud. Ya, orang yang sekarang ini dari umat Muhammad ini yang memilih sesuatu yang lebih rendah daripada yang tinggi, ya maka itu ada kemiripan dengan Yahudi. Nah, contohnya orang yang memilih khamar daripada madu kan itu kan. Orang yang memilih air yang dihalalkan, memilih air yang diharamkan, ya, daripada air yang dihalalkan. Nah, contoh orang beli khamar daripada minum madu. Nah, kan? Orang mengambil sesuatu yang diharamkan, meninggalkan dihalalkan. Nah, itu sama ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ya, seperti contoh, ya, kalau sekarang orang yang lebih menerima membujang, ya, melakukan perbuatan itu, ya maksud saya ini dia menikah kan gitu. Kenapa dia nggak memilih aja menikah lebih baik, tapi malah dia milih membujang tapi melakukan perbuatan itu bukan dengan jalan yang benar. Nah, berarti ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ya, kemudian Bapak Ibu jemaah Subhanahu wa taala, ada faedah lagi bahwa anna tawassu' fil ma'kal wal mashrab wa ikhtiyar al afdal idza lam yasil ila hadd al israf fala dham. Orang yang memperbanyak makan dan minum, ya, dan memilih yang baik-baik dan tidak sampai kepada menghambur-hamburkan atau mubazir, itu tidak ada tidak ada celaan, ya, tidak ada celaan gitu. Jadi ketika orang memilih mobil baik, ya, mobil Mercy umpamanya, kalau yang punya duit nggak salah. Orang memilih rumah yang elit, ya, dan itu dengan jalan yang benar umpamanya, dan tidak menghambur-hamburkan, tidak mubazir, itu tidak ada masalah, ya. Asalkan dia punya, gitu. Asalkan dia punya. Jadi orang yang memilih, ya, makanan lebih baik, seperti banyak kurma, dia beli kurma terbaik karena yang ada uangnya, ya bukanlah sesuatu yang tercela, ya. Ya, jadi Allah itu cinta, suka ketika seorang hamba itu nampak padanya tanda-tanda kenikmatannya gitu. Ya, jadi ya, lain halnya kalau memang seseorang ingin ada halangannya, ada uzurnya, ada alasannya kenapa dia tidak memakai sesuatu yang mewah umpamanya. Di zamannya Umar adalah contohnya, ketika dia musim paceklik, ya, menimpa kaumnya, beliau tidak mau makan yang mewah-mewah itu. Ya, beliau makannya yang rendah saja karena melihat saat itu masyarakat kadang paceklik, itu lain lagi, ya. Tapi kalau memang dalam suatu kondisi, ya, di mana suatu keadaan normal, itu seseorang boleh saja itu makan hamburger umpamanya, atau makanan yang halal, yang mewah itu, ya, selama tidak sampai kepada israf, ya. Israf artinya berlebihan dan pemborosan. Nah, itu baru, ya. Min fawaidil ayat hilul baqul wal qissa wal fum wal adas wal basal. Ya, dari ayat di atas, ya, bahwa barang-barang atau tumbuh-tumbuhan atau umbi-umbian yang disebut tadi itu semua halal. Seperti bakul itu kalau salah semacam bawang pre, ya. Al-qissa itu semacam timun dan sebagainya. Al-fum itu semacam lombok, ya. Wal adas itu kacang-kacangan. Wal basal itu adalah
bawang merah itu halal semua ya. Meskipun ya mungkin dalam beberapa hadis kita temukan bahwa Rasulullah itu tidak makan bawang. Ya, baik itu bawang merah maupun bawang putih, beliau tidak. Makanya bawang menyengat itu Rasulullah nggak makan. Seperti pete itu Rasulullah nggak makan. Ya, tapi bukan berarti itu haram ya. Ya ini penting sekali bahwa contohnya ini tadi ya, di dalam hadis itu Rasulullah SAW disuguhi ya suatu makanan yang ada pete atau apa itu di hadisnya ini bawang merah itu Rasulullah nolak ya. Kemudian sahabatnya mengkonfirmasi, klarifikasi gimana ini boleh apa enggak itu, jangan kok nggak makan gitu. Rasulullah jawab kul fa inni unaji man la tunaji, saya itu selalu bermunajat wahai kalian, saya selalu bermunajat kepada zat ya yang tidak sama dengan kalian. Misalnya saya pekerjaan saya tidak sama dengan pekerjaan kalian gitu, bahwa saya selalu munajat dalam kondisi kapan saja. Nah, sementara kalian mungkin hanya munajatnya ketika sholat saja kan gitu maksudnya, maka makanlah itu nggak masalah. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang biasa tidak disukai oleh Rasulullah bukan berarti itu haram ya. Di Rasulullah itu nggak suka makan pete, tidak suka makan bawang merah, tidak suka makan bawang putih atau makanan yang beraroma menyengat dan lain sebagainya, itu nggak suka. Bukan berarti itu haram ya. Nah, ini ya itu selalu dihalalkan. Ini ada faedah ya, bahwa dalam keseharian kita ya, kita sering menyandarkan sesuatu ya kepada tempatnya di mana dia muncul ya, seperti mimma tumbitul ard ya, ini tadi ada contohnya tadi di sini ya. Jadi mintalah kepada Tuhanmu ya Musa supaya dia mengeluarkan kepada kami tumbuhan yang dikeluarkan oleh bumi ya. Kan yang menumbuhkan tumbuhan itu kan Allah sebetulnya, tapi kan lewat bumi gitu. Jadi yang menumbuhkan segala yang ada di muka bumi ini itu kan Allah yang menumbuhkan ya, tapi kan lewat bumi ya. Nah, sama dengan kita ketika kita minum obat, yang menyembuhkan itu Allah tapi melalui obat itu. Jadi menisbahkan ya kepada obat itu tidak masalah sebetulnya, tapi tetap meyakinkan ya, dalam hati kita tetap yakin bahwa menyembuhkan itu hanya Allah ya. Jadi ketika kita minum obat ini masalah tauhid ya, jadi umpamanya ketika kita mengatakan obat ini insya Allah mencegah demam ya, itu boleh ya, tapi dengan keyakinan bahwa ini adalah penyebab saja, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ini semua yang ada di muka bumi ini yang bermanfaat ya. Apabila itu dari ditinjau dari segi sebab musababnya ya. Kalau memang itu terbukti, itu tidak masalah kita nisbahkan kesembuhan itu kepada obat itu ya, kepada penyebabnya. Tetap meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan, Allah yang membuat itu menjadi sempurna ya. Ya seperti contoh tadi ketika kita minum obat, kita tahu ini mencegah ini minuman atau ini makanan umpamanya mencegah penyakit ini, itu bisa kita katakan itu, tapi dengan tetap meyakini bahwa ini hanyalah penyebab saja. Jadi Allah semata-mata yang menyembuhkan ya, Allah semata-mata yang menyembuhkan ya. Tapi kalau seseorang ketika mengatakan ini air ini atau ini benda ini bisa menahan hujan wah itu tidak bisa, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kejadian dengan sebab yang hanya Allah yang tahu ya. Tongkat ini bisa menahan ombak, itu kan tidak makul ya. Itu tidak bisa kita mengatakan seperti itu
Ya. Karena ini berkaitan dengan ombak, berkaitan dengan apa itu hujan, banjir, itu hanya Allah yang mampu. Ya, jadi kata para ulama menisbahkan sesuatu kepada makhluk, ya, di mana makhluk itu bisa melakukan dan sudah terbukti, ya itu tidak masalah. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah, nah, itu syirik. Ya. Seperti orang umpamanya minta kepada siapa supaya menurunkan, supaya apa itu namanya hujan dihentikan. Ya. 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 Tapi kalau minta kepada seorang untuk berdoa supaya hujan dihentikan, ya tidak masalah. Jadi mintanya kepada Allah juga, melalui si fulan itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah akidah, ya, bahwa seseorang itu minta kepada makhluk dan makhluk itu mampu melakukan, nah itu tidak masalah. Jadi kita minta kepada dokter supaya kita diberi obat, ya, disuntik, ya. Betul bahwa dokter bukan dokter yang menyembuhkan, tapi kan dia kan wasilah saja. Nah, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil ayat taubih Musa alaihissalam, jadi celaan, ya, sindiran Nabi Musa kepada kaumnya, di mana Nabi Musa telah memberikan makanan yang baik, malah mereka minta yang buruk. Ya, jadi jangan sekali-kali mengganti sesuatu yang lebih baik, mengambil lebih buruk. Annahu yajuzu lil insani ayat tazira anil wisata iza lam yakun laha da'i. Seseorang itu boleh minta uzur, ya, artinya seseorang itu boleh minta izin, ya, untuk tidak bisa melakukan sesuatu karena memang itu jika dia tidak bisa melakukannya, ya, seumpama kita diberi tugas, ya, untuk menyelesaikan suatu hal, ya, kita boleh iktizar, ya, artinya minta izin, minta maaf bahwa kita tidak bisa lakukan itu. Ya, sama dengan tadi Nabi Musa diminta supaya mendatangkan makanan-makanan yang dari tumbuhan tadi, dia bilang saya nggak bisa. Ya, silakan kalian cari sendiri itu. Jadi jika seorang menolak untuk melakukan suatu perbuatan karena dia tidak mampu, itu bukanlah suatu celah, ya, bukanlah suatu tercela ketika seseorang itu menolak atau tidak mau melakukan suatu perbuatan karena dia tidak bisa. Ya. Kemudian faedah lagi, darbul zillah ala Bani Israel, ya, bahwa Bani Israel itu telah ditimpa suatu kehinaan, ya, dan juga kefakiran. Nah, sekarang mari kita buktikan, mari kita kita bandingkan, ya, dengan apa yang terjadi sekarang dengan ayat ini. Dalam ayat ini Bani Israel itu ditimpa suatu kehinaan, tapi kok sekarang kok mereka itu seakan-akan di atas itu. Nah, annal hudal yaum aizza, ya, kok bisa itu? Ya. Kenapa di dalam ayat disebutkan bahwa mereka itu adalah dihinakan, ya, dan juga diberi kefakiran. Ini ayat yang berikutnya nanti adalah kefakiran, ya. Kenapa? Tapi buktinya mereka adalah orang kaya, mereka buktinya orang yang seakan-akan tinggi, ya, malah justru Islam ini yang orang Islam adalah rendah. Nah, jawabannya adalah di surat Al-Imran, Allah berfirman, illa bihablim minallah duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini dia, mereka itu akan dihina, dan juga baik itu kehinaan dan kefakiran dimanapun saja mereka berada, kecuali kata Allah bihabli minallah, ada bantuan dari Allah, atau habli minan nas, ada bantuan dari manusia. Nah, ini dia. Jadi tidak ada kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh ayat yang berkaitan dengan nasib orang Yahudi dengan kejadian sekarang. Nah, karena dalam surah Ali Imran Allah berfirman illa bihabli minan nas, bihabli minallah wa habli minan nas, ya. Mereka akan ditimpa kehinaan dan kefakiran kecuali jika ada bantuan dari Allah atau dari sesama manusia, kan itu. Nah, orang Yahudi ini
mereka ini sekarang ya seakan-akan itu di atas karena bantuan dari saudara-saudara mereka Amerika itu. Ya, kalau kita lacak ya sejarah berdirinya negara Israel itu pasti kita akan melihat betapa negara-negara besar itu berada di belakangnya seperti Amerika, Inggris, ya, Jerman, Prancis, Italia itu kan negara-negara yang besar semua. Itu mereka semua di belakangnya Yahudi sekarang ini, ya sekarang ini, terutama Amerika dan Inggris dan Prancis itu mereka semua berada di belakang Yahudi. Jadi itu nak bihabli karena mengatakan bihabli minan nas. Ya, kalau hanya mereka sendiri, wah nggak bisa. Mereka akan hancur, ya dikalahkan oleh orang Islam. Nah, karena mereka ini dibantu ya atau di backing oleh negara besar, maka mereka merasa tinggi. Itulah Yahudi sekarang ini. Nah, kemudian al-maskanah juga, al-maskanah, kefakiran, tapi mereka kok kaya, bahkan mungkin yang terkaya semua ada orang Yahudi. Ya, jawaban yang pertama sudah terjawab, ya itu bisa karena bantuan orang lain, atau tapi ada yang menjawab bahwa kekayaan bukan hanya sekedar kekayaan materi katanya, kekayaan utama adalah kekayaan hati. Ya, mungkin kalau orang Yahudi, kalau kekayaan materi mungkin tidak ada yang memungkiri, tapi kalau mereka itu miskin hati ya, bukan miskin harta. Bukan kalau mereka harta mungkin kaya, tapi mereka tidak kaya hati sehingga mereka tidak pernah merasa puas itu. Nah, itu kan termasuk kefakiran sebetulnya. Nah, jadi terjawablah ya bahwasanya tidak ada kontradiksi ya apa yang diceritakan oleh Allah dengan keadaan Bani Israel. Jadi orang Israel sekarang bisa seakan-akan itu di atas itu karena mereka dibantu ya oleh negara-negara besar ya, baik itu Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lacak ya, sejarah berdirinya Israel itu bisa kita lacak itu. Mereka adalah memang didukung oleh negara-negara besar ya, sampai hari ini termasuk juga Amerika terutama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya ini penting sekali. Anna Bani Israel la yaqumuna lil muslimin law harabuhu min qibal al-Islam li'anna darba zillati bisabil ma'siyah. Fa iza huribu bit ta'ati wal Islam fala syakka annahu sayakunu al-waba' alaihim. Ini penting sekali bahwa ya kata di dalam buku ini ya sebutkan bahwa Israel itu hanya bisa dikalahkan dengan dua hal ya, orang Islam harus belajar sejarah ini. Pertama at-ta'ah, yang kedua wal Islam. Jadi kalau orang Islam mau menang melawan orang Israel, orang Yahudi sekarang ini di Palestina, itu kuncinya dua, at-ta'atu wal Islam. Taat artinya harus orang Islam yang taat, ya, bukan orang-orang Islam yang tidak taat. Yang kedua harus di syiarnya itu adalah syiar Islam, bukan syiar Arab. Nah, sekarang yang pernah terjadi itu syiarnya syiar Arab, bukan syiarnya Islam. Maka sementara orang Yahudi mereka berperang atas atas firman Tuhan. Itu mereka menyebut itu perang salib, artinya menurut mereka itu. Nah, orang Islam ini yang di Timur Tengah sana memerangi Yahudi dengan syiarnya atau panji-panjinya bukan panji-panji Islam tapi panji-panji pan-Arabisme. Nah, berarti itu tidak bisa, tidak nyambung, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Langit buka sana. Ya, jadi Allah menjamin itu. Ya. Kalau kalian ingin kuat, ya wahai orang Islam, ya, perangilah musuhmu dengan ketaatan kepada Allah dan juga dengan Islam. La kalimatillah, bukan syiar yang lain. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah syiar Arabisme. Nah, sehingga mereka tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Apalagi kasratul ma'asi juga. Nah, jadi kalau di dalam sejarah Islam itu ya, setiap pasukan yang dikirim ke medan perang
itu para khalifah itu selalu mewanti-wanti jangan sampai kalian itu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan kalian menang itu bukan karena lengkapnya eh, lengkapnya peralatan perang atau kuatnya kalian, ya bukan. Dan kekalahan kalian itu bukan karena musuh itu lebih kuat atau musuh itu lebih lengkap peralatan perangnya, bukan. Jadi kemenangan kalian itu karena kalian adalah taat kepada Allah. Maka setiap khulafa yang dalam sejarah Islam itu setiap mereka menjadi tentara, mereka itu selalu mewanti-wanti jangan sampai merusak pepohonan, jangan sampai memperkosa wanita, jangan sampai merusak bangunan, jangan sampai itu etika perang dalam Islam. Jangan sampai meninggalkan sholat dalam perang, itu inilah rahasia kemenangan dalam perang-perang Islam ini. Mereka betul-betul diingatkan oleh para raja, para khulafa bahwa dalam berperang adalah li'ila'i kalimatillah. Jadi jangan sampai melanggar perintah Allah dalam medan perang itu. Inilah yang dipertahankan oleh kaum muslimin saat itu. Mereka bisa mengalahkan orang kafir yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah, jadi orang kafir itu sudah tahu. Ya, orang kafir sekarang sudah tahu untuk mengalahkan orang Islam itu bukan dengan fisik. Ya, orang Islam itu dikalahkan bukan dengan fisik, tapi dengan non fisik. Ya, kalahkan akidah mereka. Ya, biarkan mereka menjadi orang-orang Islam tapi tidak tahu Islam. Biarkan mereka menjadi orang Islam tapi perbuatannya bukan Islam. Biarkan mereka menjadi orang Islam tapi mereka tidak mengamalkan Islam. Inilah yang mengalahkan kaum muslimin. Jadi kalau orang Islam kalau mau menang betul-betul menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah, kemudian mereka berjihad di ilahi kalimatillah, ini baru akan pertolongan akan datang. Ya, maka setiap perang melawan Israel itu selalu kalah tadi. Nah, itu karena misinya bukan misi Islam tapi misi Arabisme yang dibawa. Nah, sehingga mereka tidak dapat pertolongan. Nah, orang Yahudi berapa kali itu perang untuk Arab Israel sampai kali. Namanya saja Arab Israel, bukan Islam Israel. Coba namanya perang Islam Israel lah. Namanya perang Arab Israel. Jadi yang misinya adalah misi pan Arabisme. Ya, padahal Palestina itu bukan hanya milik orang Arab. Palestina itu milik orang Islam semua. Nah, jadi ada kesalahan sebetulnya. Saya kira demikian ya. Tentu kita umat Islam mengambil pelajaran dari semua ini bahwa betapa berpegang teguh ya di jalan Islam itulah kunci kemenangannya. Maka saya ingat betul ya dalam sejarahnya itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya diundang oleh Betrik itu penguasa Palestina itu. Pastur ya. Apa istilahnya itu? Pasturnya Palestina saat itu. Ketika Palestina jatuh ke tangan Islam ya. Jadi pasturnya Palestina itu hanya akan menyerahkan kunci Al-Quds itu hanya kepada raja kaum muslimin. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, saat itu para pastor ya itu sudah menyampaikan kebesaran mereka itu dengan segala pengawalan dan sebagainya ya seperti berlaku di Eropa ya sekarang ini ya pastor itu gimana itu pakai kebesaran dengan dan sebagainya ya. Nah ketika Umar radhiyallahu bin Khattab ya datang ke Palestina itu tidak membawa pengawalnya hanya pembantunya saja. Dan dia pakaiannya sangat biasa, jadi tidak ada pampres ya, tidak ada, biasa saja. Malah dia hanya membawa satu pembantu saja yang membawakan onta, membawakan kudanya. Dan itu kadang-kadang Umar yang naik ya di atas kuda, kadang-kadang pembantunya itu yang naik itu gantian itu. Padahal ini Khalifah Amirul Mukminin ini, ya datang ke Al-Quds ya Palestina untuk menerima penyerahan kunci ya Al-Quds ya.
Sampai dari kejauhan, ya, itu pastor bad trick ya, pastornya Palestina itu heran, mana rajamu? Dia bisik kepada Abu Ubaidah. Ya, kita tahu Abu Ubaidah kan yang sebagai pimpinan perang saat itu. Mana rajamu kok? Kok ini sepertinya cuma Pak Tani saja kelihatannya kok. Kok sepertinya dia Pak Tani aja itu yang datang. Itu mana rajanya? Saat itu Umar yang lagi di bawah yang menggiring apa namanya? Yang membawa kuda itu. Sementara pembantunya di atas. Nah, bilang sudah Abu Ubaidah, itu yang raja itu yang di bawah itu yang membawa. Kaget dia. Kok masa begini ya, disangkanya apa namanya ada pas pampres atau dan sebagainya itu dikawal, tidak ada, biasa saja itu. Dan pakaiannya juga biasa ya. Sampai di sana Abu Ubaidah membisiki kepada Umar, ya Amirul Mukminin, coba kau ganti pakaianmu yang pakaian kebesaran supaya kita tampak lebih apa gitu katanya di hadapan mereka. Langsung marah Umar itu ya. Jadi kata Umar, seandainya yang mengatakan itu bukan kau wahai Ubaidah, saya sudah potong lehermu ini. Ya, tapi engkau yang mengatakan itu ya. Kemudian Umar mengatakan, ya Abu Ubaidah, kita dulu ada orang hina, jadi badu, ya, tidak berperadaban. Tapi dengan Islam kita menjadi disegani, kata Umar. Dengan Islam kita menjadi disegani. Jika kita sudah ya meninggalkan Islam, jika kita meninggalkan Islam, maka Allah akan mengembalikan kita kepada kehinaan seperti dulu sebelum kita memeluk Islam. Nah, inilah contoh dalam sejarah itu ya, bagaimana Umar bin Khattab ingin memberi pelajaran ya kepada Abu Ubaidah dan juga kepada umat Kristiani bahwa Islam itu adalah antara raja ya dengan rakyatnya itu adalah sangat rukun ya, dan raja tidak perlu didewakan dan sebagainya. Ya, tapi Islamlah yang meninggikan mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sejarah. Subhanahu wa taala, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan juga kepada saudara kita yang masih berbaring. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka asy-syifaa. Allahumma shfi marḍana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka asy-syifaa. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la 'afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sekarang ini. Amin. Anugerahkanlah kepada mereka kesabaran, anugerahkanlah kepada mereka kesembuhan, anugerahkanlah kepada mereka kesehatan. Berilah kami kesehatan ya Rabb, kepada keluarga kami, kepada bapak-bapak kami, kepada orang tua kami, kepada cucu-cucu kami, kepada saudara kami. Berikanlah kepada kami semuanya kesehatan yang baik. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas. Anugerahkan kepada kami hati yang lapang. Anugerahkan kepada kami hati yang beriman. Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Allahumma ja'alna min ahli Islam. Allahumma ja'alna min ikhlas. Allahumma ja'alna min ahli bir. Ya Allah, jauhkanlah dari kami semua perkara berbahaya, Rabb. Jauhkanlah dari kami dan keluarga kami semua perkara yang tidak baik. Jauhkanlah dari kami dan keluarga kami semua penyakit, ya Rabb. Allahumma fa'anal bala wa waba corona ya Rabb. An-Baladina khasa, ya Allah, ya Tuhan kami. Hanya Engkau lah yang mampu mengangkat penyakit ini. Hanya Engkau lah yang mampu mengangkat pandemi ini, ya Rabb. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa bik. La haula wa la quwata illa bik. Ya Rabb, kami tidak kuasa, ya Rabb. Hanya Engkau yang kuasa mengangkat penyakit ini, ya Rabb. Allahumma dfa'hu an hadzal balad Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Amin. Karena ada pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.